Di tengah perjalanan panjang yang berliku, mobil tua Raka akhirnya berhenti di depan sebuah gapura kecil bertuliskan "Selamat datang di Desa Lereng Timur". Suasana di sana terasa hening, terlalu hening untuk ukuran siang hari. Raka, seorang mahasiswa akhir jurusan arsitektur, baru saja pulang kampung. Ia bukan pulang untuk liburan, bukan juga karena rindu keluarga. Ia datang karena merasa jenuh. Skripsinya tak selesai-selesai, pikirannya kacau, dan tubuhnya lelah. Ia butuh tempat yang tenang. Dan desa ini, desa tempat kakeknya dulu tinggal, adalah satu-satunya tempat yang terpikir. Rasanya semua masih sama, gumam Raka sambil menatap hamparan sawah dan jalanan berbatu. Rumah kayu peninggalan kakeknya berdiri di ujung jalan kecil, tepat di tepi hutan pinus yang mulai menguning daunnya. Rumah itu sudah lama kosong. Sejak kakek meninggal, tak ada satupun keluarga yang mau menempatinya. Alasannya macam-macam. Tapi Raka tidak percaya tahayul. Ia menganggap semua itu hanya cerita orang desa yang gemar membesar-besarkan sesuatu. Saat membuka pintu rumah, bau kayu lapuk dan debu menyambutnya. Furnitur lama masih berdiri di tempatnya. Foto hitam putih kakek dan neneknya menggantung di ruang tamu. Ada ketenangan di sana, tapi juga kesepian yang menusuk diam-diam. Minimal di sini gak ada dosen yang minta revisi. Canda Raka pada dirinya sendiri sambil melempar ransel ke sofa tua. Malam pertama terasa biasa saja. Hanya suara jangkrik dan angin dari balik pepohonan yang terdengar. Tapi entah kenapa, tepat tengah malam, Raka terbangun. Ada suara langkah kaki. Ia duduk perlahan. Matanya tertuju ke jendela kayu yang menghadap rumah kosong di seberang jalan. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, konon karena penghuninya menghilang tanpa jejak. Dan di teras rumah itu, ada seseorang, perempuan, rambut panjang, duduk diam, pakaiannya serba putih. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet samar dari cahaya rembulan. Raka memicingkan mata, mencoba memastikan. Tapi dalam sekejap, perempuan itu sudah tidak ada. Ia mengucek matanya. Mungkin cuma bayangan. Raka menertawakan dirinya sendiri, menutup jendela, dan kembali ke tempat tidur. Tapi jauh di sudut pikirannya, ada sesuatu yang mengusik. Sesuatu yang aneh. Kenapa perempuan itu seperti sedang menunggunya? Pikiran itu terus menghantui Raka. Bahkan setelah ia kembali berbaring, ia memejamkan mata, mencoba mengabaikannya, tapi tak bisa. Gambar perempuan itu terlalu jelas. Duduk diam, wajahnya setengah gelap, dan sorot matanya terasa tidak asing. Esok harinya, Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Ia keluar rumah dengan cangkir kopi instan di tangan, berjalan perlahan ke seberang jalan, tepat ke depan rumah kosong tempat ia melihat sosok perempuan semalam. Rumah itu sudah lapuk, dinding kayunya terkelupas, jendelanya tertutup kain lusuh yang sudah berubah warna jadi keabu-abuan. Halaman depannya ditumbuhi ilalang tinggi dan tanaman liar. Tapi ada satu hal yang membuat Raka langsung berhenti melangkah. Kursi kayu di teras masih hangat, seolah baru saja diduduki seseorang. Jantung Raka berdegup. Apa semalam bukan mimpi? Ia melangkah mundur, menelan ludah. Saat hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di antara rerumputan. Sebuah kendi kecil berwarna coklat tanah. Ia memungutnya. Tidak berat, tidak ada bau aneh. Tapi bentuknya klasik, seperti kendi-kendi peninggalan masa lalu. Tanpa pikir panjang, Raka membawa kendi itu pulang dan meletakkannya di atas meja dapur. Mungkin milik warga yang nyasar ke sini, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Hari berjalan biasa. Raka membersihkan rumah, menyapu halaman, bahkan sempat menyalakan kompor gas yang entah bagaimana masih bisa digunakan. Tapi sore harinya, saat ia keluar membeli kebutuhan di warung depan balai desa, seorang ibu pemilik warung menatapnya dengan heran.
Kamu tinggal di rumah Pak Raffi ya? Rumah yang di tepi hutan itu? Tanya ibu warung sambil menyusun telur asin. Iya Bu, kenapa ya? Sahut Raka. Ibu itu terdiam sesaat. Lalu dengan nada hati-hati, ia berkata pelan. Kalau malam Jumat, jangan terlalu sering buka jendela. Apalagi kalau lihat sesuatu yang duduk diam di seberang. Anggap aja nggak ada. Raka tersenyum kecil. Maksudnya apa, Bu? Tapi ibu warung hanya geleng-geleng kepala. Di sini kadang suka muncul yang bukan manusia, apalagi kalau ada yang baru datang dan belum izin sama penunggu. Kata-kata itu masih terngiang saat Raka kembali ke rumah. Ia meletakkan belanjaan, menyalakan lampu ruang tamu, lalu duduk di kursi rotan sambil membuka laptop. Tapi pikirannya terus melayang pada perempuan itu. Dan kendi kecil yang sekarang tergeletak di atas meja dapur. Malam pun tiba. Raka terbangun dari tidurnya sekitar pukul 2 dini hari. Hujan turun rintik-rintik. Ia merasa haus, lalu berjalan pelan ke dapur. Tapi saat melewati ruang tamu, ia berhenti mendadak. Kendi itu sudah tidak ada. Ia menyalakan semua lampu. Tidak ada jejak siapapun. Pintu dan jendela terkunci rapat. Tapi kendi itu hilang, benar-benar hilang dari tempat semula. Dan saat ia menoleh ke jendela depan, dia ada di sana lagi, perempuan itu. Kali ini lebih dekat, wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat seperti porselen. Matanya menatap Raka lurus-lurus, tak berkedip. Dan bibirnya tersenyum. Senyuman yang aneh. Bukan senyum ramah, bukan pula senyum lembut, tapi senyum kosong, datar, dingin, dan menyeramkan. Seperti senyum seseorang yang tahu bahwa waktumu hampir habis. Raka mundur satu langkah, tapi saat ia kembali menatap jendela, perempuan itu sudah tidak ada. Ia mengucek matanya, memastikan dirinya benar-benar sadar. Lampu ruang tamu masih menyala. Hujan masih turun rintik-rintik. Tapi hawa ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, seperti baru saja ada sesuatu yang lewat. Raka mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma ngelindur, gumamnya pelan. Ia kembali ke kamar, menarik selimut sampai leher, dan memaksa matanya tertutup. Tapi ketenangan hanya bertahan beberapa menit. Mimpi itu datang. Ia berdiri di sebuah halaman rumah tua, bukan rumahnya. Di depannya berdiri sumur tua dengan batuan melingkar dan tutup kayu reot. Di sekelilingnya, suara gamelan terdengar samar. Alunan pelan, tapi tidak menenangkan. Justru membuat dada sesak. Dari dalam sumur, asap tipis mulai mengepul. Dan perlahan, sebuah kendi tanah liat muncul ke permukaan, tanpa tangan. Tanpa tali, kendi itu mengambang sendiri. Lalu suara perempuan berbisik, "Kamu tinggal menunggu giliran, janjinya belum lunas." Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam di dinding menunjukkan pukul 03.33 dini hari. Ia bangkit, berjalan pelan ke dapur, dan terkejut. Kembali ke tempat asal. Tapi kini, kendi itu berisi air, dan di dalamnya mengambang setangkai melati segar. Raka mundur perlahan, napasnya memburu. Bau melati mendadak memenuhi seluruh ruangan. Wangi yang menyengat, tapi juga seolah membawa sesuatu dari dunia lain. Tiba-tiba terdengar bunyi, "Duk, duk, duk." Seperti ada yang memukul-mukul penutup sumur di belakang rumah. Raka menahan napas. Ia berjalan ke jendela dapur yang menghadap ke belakang, tapi gelap. Hanya terlihat siluet sumur di bawah pohon kelapa tua. Lalu, dari balik kegelapan itu, sepasang mata menatapnya. Raka terjatuh mundur, jantungnya seperti hendak meledak. Tapi saat ia kembali menatap, semuanya sudah hilang. Sunyi, seperti tak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, ia nekat pergi ke sumur belakang. Dan di sanalah ia melihatnya. Bekas dupa, kelopak melati berserakan, dan jejak telapak kaki kecil mengarah dari sumur menuju rumah telanjang.
Tapi jelas, masih basah. Jejak kaki kecil itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia tak tahu harus melangkah maju atau kembali ke dalam rumah. Tapi satu hal pasti, ada sesuatu yang keluar dari dalam sumur. Dan entah kenapa, ia merasa itu bukan pertama kalinya. Raka mundur perlahan, kembali masuk ke rumah, mengunci pintu rapat-rapat dan menarik semua tirai. Hari itu ia tidak keluar rumah sama sekali. Tidak menyapu halaman, tidak menyentuh kendi aneh itu, bahkan tidak menyalakan kompor. Ia hanya duduk di pojokan ruang tamu, menatap kosong sambil menggenggam tasbih kecil pemberian almarhum neneknya. "Aku nggak gila," katanya berulang-ulang. "Aku cuma capek, cuma stres." Tapi menjelang sore, ada yang mengetuk pintu. Tok, 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 pelan, berirama. Tidak terburu-buru, Raka diameter. Tidak menjawab, ketukan itu kembali terdengar. Tok, 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 3 kali. Sama seperti sebelumnya. Akhirnya ia berdiri, berjalan ke pintu, dan tanpa membuka, ia bertanya pelan. "Siapa?" Tidak ada jawaban, hanya angin. Tapi angin pun tak cukup untuk membuat suara ketukan sekeras itu. Raka mengintip dari lubang pintu. Kosong. Namun, saat ia hendak kembali masuk, ia melihat sebuah amplop cokelat diselipkan di bawah pintu. Perlahan, ia memungutnya. Tidak ada nama, tidak ada tulisan. Tapi saat ia membukanya, matanya melebar. Isinya hanyalah selembar kertas lusuh bertuliskan, "Kalau bukan kamu, akan diambil orang lain." Tepat di bawah tulisan itu, ada foto seseorang. Dina. Teman kuliah Raka, teman dekat yang bahkan sempat pernah dekat secara emosional, tapi tidak sempat menjadi apa-apa. Tanpa pikir panjang, Raka langsung menelepon Dina. Sinyal lemah, tapi sambungan tersambung. Sayangnya, hanya suara gemerisik angin yang terdengar dari seberang. "Halo, Dina?" Suara Raka bergetar. "Lo di mana? Lo baik-baik aja kan?" Tak ada jawaban. Tiba-tiba, dari telepon itu terdengar suara perempuan pelan dan sangat familiar. "Kamu yang pilih, bukan aku." Seketika sambungan terputus. Layarnya gelap, ponselnya mati. Padahal baterainya masih penuh. Malam pun datang. Dan dengan malam, bunyi gamelan itu kembali terdengar samar dari arah sumur. Raka berdiri di jendela, tubuhnya gemetar. Ia tahu malam ini berbeda, ada yang datang. Dan tepat pukul 12, teriakan melengking mengguncang keheningan. Bukan dari luar, dari dalam rumah. Raka sontak berdiri, tubuhnya kaku. Suara itu jelas, seperti teriakan perempuan yang kesakitan. Tapi rumah itu hanya dihuni oleh satu orang, dirinya sendiri. Pelan-pelan, ia berjalan menyusuri lorong gelap di lantai bawah. Tidak ada apa-apa. Semua pintu kamar terbuka, kosong, tak ada suara. Tapi teriakannya jelas, datang dari dalam rumah. Dan hanya satu tempat yang belum ia periksa. Tangga tua menuju lantai atas. Ia berdiri di bawah tangga kayu, menatap ke atas. Debu-debu jatuh perlahan dari sela-sela papan dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tangga itu sudah lama tidak dinaiki. Selama ini ia pikir tidak ada apa-apa di atas, hanya loteng berisi barang-barang lama. Tapi sekarang, suara berbisik pelan terdengar di antara desir angin dari atas. "Kau akhirnya datang." Langkah Raka berat. Setiap derit anak tangga terasa seperti jeritan. Dan ketika ia sampai di atas, lorong pendek itu hanya mengarah pada satu pintu yang selama ini terkunci. Tapi anehnya, malam ini pintu itu terbuka. Di dalamnya gelap, tidak ada lampu, tapi samar-samar terlihat meja altar kecil, foto-foto lama, dan kendi. Lagi-lagi kendi tanah liat. Tapi kali ini ada 7 kendi yang disusun melingkar. Di tengahnya ada satu kursi rotan kosong dan sebuah mangkuk berisi darah kering. Raka menahan napas. Ia menatap sekeliling dinding. Di sana tergantung lukisan tua, gambar perempuan berwajah cantik, mengenakan kebaya putih, duduk di samping poci. Matanya menyipit. Wajah perempuan itu
sama dengan perempuan yang menatapnya dari jendela malam-malam lalu. Di bawah lukisan, ada tulisan tangan yang mulai memudar. Poci tidak memilih, dia hanya menagih. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Raka membalikkan badan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara berubah. Ruangan itu mendadak bau melati, sangat menyengat, menusuk hidung. Lalu salah satu kendi bergerak sendiri. Kendi itu bergetar, lalu pecah. Dari dalamnya keluar gumpalan asap hitam, berputar-putar di udara, membentuk siluet perempuan. Dan perempuan itu berbicara. Suara yang berat, dingin, tapi juga lembut dan familiar. Kakekmu yang mulai, sekarang giliranmu yang menyelesaikan. Raka membeku. Tidak, aku tidak pernah ikut janji itu, teriaknya panik. Tapi kamu yang tinggal di rumah ini, dan kamu yang membuka pintunya. Perempuan itu melayang mendekat. Wajahnya perlahan berubah menjadi lebih pucat, lebih menyeramkan, dan senyum di bibirnya berubah menjadi seringai penuh luka. Dan saat itu, semua kendi lainnya mulai pecah satu persatu. Suara pecahannya memekakkan telinga. Asap hitam memenuhi ruangan, mengepul ke langit-langit seperti kabut neraka. Raka berlari keluar kamar, terbatuk-batuk, napasnya tersengal, tapi suara perempuan itu terus mengikutinya, seperti menempel di gendang telinganya. Satu tumbal belum dibayar, dan waktumu hampir habis. Raka membanting pintu lantai atas, lalu turun terburu-buru ke bawah. Tapi sebelum kakinya mencapai lantai terakhir, ia terpeleset. Brak! Kepalanya membentur sisi tangga. Pandangannya gelap sejenak. Tapi saat ia membuka mata, ia sudah tidak di rumah lagi. Ia berada di sebuah kebun tua, dengan ratusan kendi tersusun seperti nisan. Langit berwarna merah tua. Di tengah kebun itu, ada satu sumur. Sumur yang sama seperti dalam mimpinya. Tapi kali ini, ada seseorang berdiri di tepinya. Seorang pria tua. Wajahnya keriput, matanya cekung. Di tangannya ada kendi yang sama seperti yang dulu Raka temukan. Raka mendekat perlahan. "Kakek!" Suaranya bergetar. Pria tua itu menoleh. Dan benar, itu kakeknya. Tapi wajahnya dingin, tanpa senyum. "Kamu sudah terlalu jauh masuk, tak bisa lagi keluar. Kenapa kakek ngelakuin ini?" Tanya Raka, matanya mulai berkaca-kaca. Kakeknya menunjuk kendi di tangannya. "Kendi ini bukan sembarang kendi. Ini wadah janji. Setiap orang yang memohon kekayaan pada Poci harus memberi darah, harus memberi nyawa." Raka gemetar. "Lalu siapa tumbal pertama, kek?" Kakeknya diam lama. Lalu perlahan ia berkata, "Ibumu." Raka tertegun. Dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Dia tahu rahasianya. Dia mau menghentikannya. Tapi Poci sudah terlanjur diberi makan. Dan saat ia menolak, dia jadi korban. "Jadi kematian ibu bukan kecelakaan?" Bisik Raka, nyaris tak terdengar. Kakeknya menunduk. "Itu harga yang harus dibayar agar kau bisa sekolah, agar bisnis ayahmu dulu tidak bangkrut. Semua dari sini." Raka mundur. Kepalanya pening. Udara di sekitarnya semakin pekat. Lalu dari arah sumur, asap hitam kembali muncul. Dan kali ini, bukan hanya membentuk perempuan berkebaya putih, tapi seluruh tubuhnya keluar. Perempuan itu berdiri, rambut panjangnya menyapu tanah, matanya merah menyala. Di tangannya ada kendi retak, dan dari dalam kendi itu keluar suara jeritan, suara ibunya. "Anakku, lari." Raka berteriak, tapi tak ada suara. Ia mencoba bergerak, tapi kakinya menancap di tanah. Semuanya mulai runtuh. Kebun kendi itu berubah jadi lautan darah. Dan suara gamelan kembali berdentum, keras dan cepat. Lalu, semuanya gelap. Raka terbangun di lantai rumahnya. Badannya menggigil, penuh luka dan debu. Semua kendi di lantai atas hancur. Tapi satu hal yang paling membuatnya ingin muntah. Dinding kamar atas kini penuh tulisan darah. Tumbal berikutnya sudah dipilih. Jangan coba kabur. Dan memang benar,
masa lalu tak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu untuk bangkit. Raka, yang kini terjebak di antara alam sadar dan kegelapan pesugihan, dibawa Poci ke sebuah tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya, tapi terasa sangat familiar. Tanah lapang, dipenuhi bambu tua, dan sebuah sumur tua yang dikunci dengan rantai besi. Disinilah semuanya dimulai, di mana darah pertama ditumpahkan. Poci berdiri di tepi sumur. Dari balik kain kebayanya yang koyak, ia menarik keluar gulungan kain kafan yang sudah menghitam dan berbau busuk. Lihatlah Raka, lihat dosa leluhurmu. Raka menyentuh kafan itu, dan seketika tubuhnya seperti dilempar ke masa lalu. Tahun 1965, desa yang sama, tapi jauh lebih sepi, lebih gelap. Seorang dukun wanita, Nyi Warni, dibakar hidup-hidup oleh warga karena dituduh mengandung anak hasil pesugihan dengan makhluk halus. Sebelum tubuhnya hangus, ia menjerit dan bersumpah, "Setiap 7 keturunanmu akan aku bawa satu persatu. Tak ada yang selamat, tak ada yang bisa kabur dari janji darah ini." Dan lelaki yang memberi perintah pembakaran itu adalah kakek Raka. Poci yang selama ini menampakkan diri sebagai wanita anggun, kini berubah. Wajahnya rusak, mata hitamnya membelah jadi 2, lidahnya panjang menjulur ke dada. "Aku adalah janji yang kau warisi, Raka. Kau bukan korban, kau pewaris. Dan tumbal terakhir adalah darahmu sendiri." Raka berteriak, mencoba kabur, tapi bayangan warga masa lalu mulai mengepungnya. Satu persatu, mereka menatapnya penuh kebencian, seolah semua dosa turun dan menumpuk di pundaknya. Di dunia nyata, warga desa geger. Pak Ustadz dan beberapa pemuda menemukan makam tua di belakang rumah Raka yang tiba-tiba terbuka sendiri. Di dalamnya, tak ada jasad, hanya ketujuh yang kini mulai retak. Bintang masih belum ditemukan, tapi semua orang bisa merasakan malam Jumat berikutnya akan menjadi penentu. Apakah desa ini akan selamat atau jadi ladang tumbal terakhir? Raka akan dihadapkan pada pilihan terakhir, mengorbankan dirinya atau membiarkan Bintang mati sebagai tumbal penutup. Dan untuk pertama kalinya, Poci akan menunjukkan wujud aslinya sepenuhnya. Bukan hanya roh penagih tumbal, tapi ratu dari perjanjian pesugihan paling keji yang pernah ada. Siapkah kamu melihatnya? Atau lebih baik tidak pernah tahu sama sekali? Saat ia membuka mata, dunia seolah berubah. Raka tidak lagi berada di rumah Dina. Di sekelilingnya hanyalah tanah merah, pepohonan kering tanpa daun, dan kabut tebal menggantung rendah seperti nafas kematian. Udara di sekitarnya membeku, sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya suara lirih, nyanyian perempuan, terdengar jauh dari dalam kabut. Satu jiwa dibayar nyawa, satu janji ditebus luka. Raka bangkit, tubuhnya kotor oleh tanah dan abu. Ia menoleh ke belakang dan terkejut melihat deretan kendi berjejer sepanjang jalan setapak. Setiap kendi memancarkan cahaya merah redup. Dan saat ia mendekati salah satu, ia melihat sesuatu di dalamnya. Wajahnya sendiri, tapi bukan wajah biasa. Itu wajahnya dalam keadaan mati. Mata terpejam, kulit pucat, bibir membiru. Apa ini? Neraka, bisiknya ngeri. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok perempuan berkebaya putih. Wajahnya datar, matanya hitam legam, dan di tangannya ia menggenggam kendi yang retak. Bukan neraka, belum. Ini tempat perjanjian dilanggar. Raka mundur, tapi tanah di belakangnya berlubang seperti rawa. Ia terperosok sedikit, berusaha tetap berdiri. "Aku nggak pernah buat perjanjian apapun," teriaknya panik. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu mendekat perlahan. "Tapi darah keluargamu sudah menandatangani atas nama semua keturunannya." Raka mulai menangis. "Tolong, jangan ambil Dina. Dia masih bisa diselamatkan, tapi setiap penebusan butuh pengganti."
Tiba-tiba dari bawah tanah, tangan-tangan manusia mulai muncul, merangkak, menjambak kakinya, menariknya pelan-pelan ke dalam tanah. "Pilih sekarang," bisik perempuan itu. "Dina atau kamu?" Raka menjerit, tapi jeritannya tak terdengar dimanapun. Tubuhnya makin dalam ditarik, sampai hanya kepalanya yang tersisa di permukaan. Dan saat itu, dari jauh, suara adzan terdengar samar. Sejenak saja, kabut memudar. Raka memanfaatkan momen itu. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tubuhnya ke atas, merangkak keluar dari hisapan tangan-tangan gelap itu. Perempuan berkebaya mundur beberapa langkah, sorot matanya penuh kemarahan. "Kamu belum selamat, Raka. Tapi kamu baru saja memilih." Ia membawa sesuatu bersamanya. Sesuatu yang ingin tinggal lebih lama. Raka membuka matanya perlahan. Napasnya terengah-engah, tubuhnya menggigil, dan wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia tergeletak di halaman rumah Dina, di bawah guyuran hujan. Tapi semuanya terasa berbeda. Udara terasa berat, langit kelabu. Dan yang paling membuatnya merinding, tak ada suara apapun. Tidak suara hujan, tidak suara angin. Semuanya hening, mati. Raka berdiri, berjalan menuju pintu depan rumah Dina. Tapi pintu itu sudah terbuka. Terbuka lebar, seperti menunggu seseorang kembali masuk. Ia melangkah pelan. Ruangan dalam rumah kini gelap gulita, hanya diterangi sedikit cahaya dari kilat yang menyambar. Tapi aroma bunga melati semakin tajam menusuk hidung, seperti kuburan basah. "Dina?" panggil Raka, suaranya gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara ketukan lembut dari lantai atas. Satu ketukan, lalu dua, lalu tiga, teratur, pelan, seperti irama pemanggilan. Raka menelan ludah. Kakinya berat, tapi tubuhnya tetap melangkah naik. Setiap anak tangga ia injak seakan menjerit di telinganya. Tok, tok, tok. Ia sampai di depan kamar Dina. Pintu itu setengah terbuka, dan dari celahnya terlihat seseorang berdiri membelakanginya. Sosok perempuan, rambut panjang, berkebaya putih. "Dina?" bisik Raka. Perempuan itu menoleh. Tapi itu bukan wajah Dina. Itu wajah yang sama seperti dalam dunia kabut, wajah Poci. Tapi kali ini ia tersenyum lebih lebar. Di tangannya ia menggenggam sebuah cermin. "Kamu sudah memilih, Raka. Sekarang waktunya melihat apa yang ikut pulang bersamamu." Poci menyodorkan cermin itu. Raka ragu-ragu mengambilnya, dan saat ia menatap ke dalamnya, bayangannya bukan dirinya. Wajahnya berubah. Di dalam cermin, matanya hitam legam, bibirnya tersenyum seperti boneka rusak, dan di belakangnya berdiri ibunya menangis. "Raka, kamu bawa mereka ke rumah kita. Kamu buka pintunya." Cermin itu pecah di tangannya. Dan saat itu juga, semua lampu di rumah Dina menyala sendiri. TV menyala menampilkan saluran kosong. Kulkas terbuka. Radio tua di dapur mulai memutar suara gamelan Jawa yang pelan tapi mengerikan. Raka menjerit, berlari keluar rumah. Tapi dunia luar juga berubah. Rumah-rumah tetangga tertutup rapat, jalanan dipenuhi kabut, dan dari kejauhan, semua kendi yang pernah ia lihat dalam mimpi kini tersebar di pinggir jalan. Dari setiap kendi muncul wajah-wajah yang ia kenali. Tetangganya, teman sekolahnya, bahkan guru lamanya. Semuanya berbisik hal yang sama. Tumbal belum lengkap, tumbal belum selesai. Raka menyadari satu hal. Poci tidak hanya ikut pulang bersamanya, tapi kini Poci tinggal di dalamnya. Dan kini dialah yang memilih siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya.